Pernah kepikiran gak sih kecerdasan itu sebenarnya apa? Sesuatu yang udah paten dari lahir atau sesuatu yang bisa kita asah dan kembangkan? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari sebuah konsep yang luar biasa yang bakal kita bedah bareng hari ini. Pola pikir bertumbuh. Percaya deh, konsep ini bisa mengubah cara Anda memandang segalanya. Coba deh jawab dalam hati. Jawaban Anda buat pertanyaan ini, entah sadar atau enggak, itu benar-benar ngebentuk cara Anda ngadepin hidup. Mulai dari tantangan, kegagalan, sampai kesuksesan. Keyakinan inilah yang jadi pondasi semuanya. Keyakinan inti inilah yang kita sebut pola pikir atau mindset. Gampangnya, anggap aja ini kayak kacamata yang Anda pakai buat ngeliat dunia. Kacamata inilah yang nentuin apakah sebuah rintangan itu kelihatan kayak tembok raksasa atau cuma sebuah tangga yang harus dinaiki. Jadi, ada seorang psikolog hebat dari Stanford namanya Carol Dweck. Setelah riset bertahun-tahun, dia nemuin ada dua kubu utama nih. Pertama, pola pikir tetap atau fixed mindset yang percaya kalau kemampuan kita ya segitu-gitu aja, udah dari sananya. Sebaliknya, ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset yang yakin kalau kemampuan itu bisa terus diasah lewat dedikasi dan kerja keras. Oke, terus bedanya apa sih di kehidupan nyata? Gimana rasanya punya pola pikir A dibanding pola pikir B? Yuk kita lihat perbandingannya langsung. Lihat deh tabel ini. Ini yang bikin konsep ini jadi wow banget. Situasinya sama persis, tapi reaksinya bisa beda 180 derajat. Dikasih tantangan, yang satu menghindar biar nggak kelihatan bodoh, yang satu lagi malah semangat, karena ini kesempatan belajar. Dapat kritik, yang satu baper, yang satu lagi bilang, oke, masukan bagus. Bedanya fundamental banget kan? Dan ini bukan cuma obrolan motivasi loh, dampaknya itu nyata banget, bahkan sampai ke tingkat negara. Coba lihat ini, ada studi raksasa dari OECD di tahun 2018. Mereka survei 600.000 siswa di 79 negara. Gila kan? Dan hasilnya jelas banget. Negara-negara yang siswanya lebih banyak punya pola pikir bertumbuh, prestasi akademiknya cenderung lebih tinggi. Ini bukti skala besar. Kabar baiknya, pola pikir itu bukan takdir. Anda punya kuasa buat mengubahnya. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Oke, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Profesor Dweck ngasih kita resep 4 langkah buat ngobrol sama suara-suara negatif di kepala kita. Pertama, kenali dulu suara itu. Ah, kamu nggak bakal bisa. Nah, itu dia. Kedua, sadari kalau Anda punya pilihan. Anda nggak harus percaya sama suara itu. Ketiga, lawan. Balas dengan suara pola pikir bertumbuh. Dan terakhir, yang paling penting, ambil tindakan nyata yang membuktikan pola pikir baru Anda. Ini juga penting banget nih. Cara kita memuji itu bisa ngebentuk pola pikir seseorang loh. Kalau kita puji hasilnya atau bakatnya, wah kamu pinter banget. Itu justru ngedorong ke pola pikir tetap. Tapi kalau kita puji prosesnya, usahanya, strateginya, keren, usahamu kelihatan banget hasilnya. Nah, itu baru membangun pola pikir bertumbuh. Dan ini bukan cuma teori. Dweck benar-benar ngebuktiin ini. Di risetnya yang super terkenal itu, siswa yang dipuji usahanya, malah milih soal yang lebih susah. Sebaliknya, yang dipuji pintar, lebih dari 90% dari mereka malah milih soal gampang. Kenapa? Ya karena takut kelihatan gak pintar lagi. Oke, ada satu kata. Satu kata doang, tapi kekuatannya luar biasa. Kata ini bisa mengubah total cara kita memandang kegagalan. Dan kata itu adalah belum. Simple kan? Coba deh rasain bedanya. Saya nggak bisa. Itu kayak pintu yang ketutup rapat, titik. Tapi saya belum bisa, nah itu pintunya kebuka. Itu artinya ada jalan, ada harapan, dan dengan usaha pasti bisa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya, paling keren. Kita bakal lihat gimana semua ini nyambung ke biologi otak kita. Ini dia nih, bagian yang bikin merinding. Ternyata, pola pikir bertumbuh itu bukan cuma sugesti positif. Ini tuh cerminan nyata dari cara otak kita bekerja. Otak kita itu emang dirancang buat tumbuh, buat berkembang. Proses ini namanya neuroplastisitas. Artinya, setiap kali Anda berusaha keras, berjuang mikirin sesuatu, secara fisik otak Anda lagi ngebentuk koneksi-koneksi baru. Anda itu, secara harfiah, lagi membangun otak yang lebih kuat dan lebih cerdas. Keren banget kan? Intinya apa? Justru pas kita bikin kesalahan, disitulah otak kita benar-benar tumbuh. Bukan pas kita jawab soal gampang dengan benar. Tapi pas kita salah, pusing,
terus coba lagi. Nah, percikan-percikan di otak itu lagi kerja keras buat bikin kita lebih pinter. Dan pada akhirnya, pola pikir bertumbuh ini jadi fondasi buat dua hal penting. Karakter, ada karakter performa, yaitu semangat buat jadi yang terbaik lewat kerja keras. Dan ada karakter moral, yang mastiin kita mencapai semua itu dengan cara yang jujur dan berintegritas. Keduanya ini butuh pola pikir bertumbuh. Nah, setelah tahu semua ini, bahwa berjuang itu berarti bertumbuh dan bikin salah itu adalah cara otak belajar, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Tantangan baru apa yang mau Anda taklukkan hari ini?